Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Dengan apa kan ku bawa Tuhan.
terpujilah Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh,
penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menangkalkan maut, Pengamat yang bangkit dan hidup. Perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolong aku di tempat maha tinggi,
Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu, berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. sebab dengan sayap-Mu Tuhan, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, bagi ya Yesus. pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah keyakinan kami ya Tuhan saat kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami terbuka untuk kami mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan berbicara secara khusus untuk kami pribadi lepas pribadi, supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Si Tuhan, ya. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita. Ya. Itu sebabnya rasanya enggak pas kalau tidak ada sesuatu yang kita angkat dari
peristiwa kemerdekaan itu saudara ya. Jadi pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Merdeka dari Penyembahan Berhala ya. Merdeka dari penyembahan berhala. Nah saudara, saya mau ajak kita sekalian untuk kembali kepada 10 perintah Allah. Ya, kadang-kadang kita berpikir karena ada kata perintah ya, maka seolah-olah hidup kita itu dibatasi oleh Allah ya. Kita jadi nggak punya ruang gerak, kita nggak bebas dengan hidup kita. Tetapi saya mau ajak untuk melihat 10 perintah Allah itu bukan sebagai perintah yang akan mengungkung kita, tetapi sebagai surat cintanya Allah. Allah tahu benar siapa kita. Itu sebabnya pada saat Dia memberikan perintah-perintah tersebut, maka tujuannya bukan untuk kebaikan Allah, tetapi untuk kebaikan kita sekalian. Ya, karena Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu di area-area mana dalam hidup kita yang lemah. Maka Tuhan memberikan perintah-perintah supaya kita bisa hidup dengan sejahtera, aman dan damai di dalam Tuhan. Ya. Nah, mari saya ajak kita membaca teks kita, tentu saja dari kitab Keluaran ya, pasal 20. Kita akan melihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima, jangan sujud, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang keenam, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, supaya kita berada di halaman yang sama, artinya supaya kita punya perspektif yang sama, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih penyembahan berhala itu. Ya, sebab banyak kali kita yang hidup dewasa ini, saudara, kita nggak punya gambaran yang tepat. Ya, kita berpikir penyembahan berhala itu soal patung, ya, soal sesajen, soal aroma-aroma yang mistis, ya. Padahal sesungguhnya penyembahan berhala jauh lebih luas, lebih dalam daripada yang kita perkirakan. Nah, saya mau pinjam dari definisi yang diberikan oleh Santo Agustinus, ya. Beliau mengatakan begini, bahwa penyembahan berhala itu ya ada 2 unsur di sini. Yang pertama, menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan, dan unsur yang kedua, memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Nah, cara mengujinya, saudara ya, apakah kita sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala atau tidak, maka kita bisa melihat ke dalam kehidupan kita, utamanya dalam hubungan-hubungan kita. Nah, ini saya mau ajak kita ya, supaya kita bisa berkaca, bercermin di hadapan kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita mendapati ada noda, ada sesuatu yang salah dengan hidup kita, maka kita izinkan Roh Kudus yang akan menolong kita meluruskan kembali apa yang salah di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita lihat hubungan yang pertama, ini level yang paling bawah, saudara ya.
Aku, saya gambarkan dengan ini ya. Aku dan sepatuku. Ya, aku dan sepatuku. Saudara, saya mau tanya, boleh nggak saya mengatakan perkataan ini? Aku sangat sayang dengan sepatuku. Atau kalau Om Dik barangkali mengatakan, I love my shoes. Boleh nggak? Boleh? Boleh dong. Ya, saya pada kenyataannya memakai sepatu yang saya kenakan waktu pertama kali saya melihat di toko, lalu saya coba, waduh rasanya kok nyaman, pas, enak dipakai, modelnya juga bagus, ya, lalu juga multi purpose, multifungsi, bisa dipakai untuk acara santai, bisa dipakai untuk acara yang formal, lalu kelihatannya juga awet, kuat, maka saya membeli sepatu itu. Dan saya suka memakainya. Beberapa orang malah memuji, sepatumu kok apik men, saudara. Ya. Nah, setahun atau 2 tahun kemudian, ada jahitan yang mulai lepas, solnya sudah mulai habis, kok jadi licin. Ya. Lalu modelnya juga sudah out of date, ya sudah ketinggalan zaman. Boleh nggak saya mengatakan ini? Sekarang waktunya saya ganti sepatu. Boleh? Boleh sekali, karena memang hubungan saya dengan sepatu saya itu bukan I, you, tetapi I, it. Dengan barang, dengan benda yang harusnya saya manfaatkan. Dan ketika, ya ini sebenarnya bukan hanya sepatu saja, mau HP, ya, rumah, kendaraan, dan semua barang yang kita punya, saudara, maka harusnya itu dimanfaatkan. Masalahnya adalah kembali kepada definisi tadi, kita manusia, maka Calvin benar sekali ya mengatakan hati kita ini gudangnya penyembahan berhala, saudara. Apa yang seharusnya dimanfaatkan kemudian kita puja-puji, kita sembah, kita kejar, rasanya itu yang paling penting, paling bernilai dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu terjadi kita jatuh ke dalam penyembahan berhala, sudah. Lalu sikap kita harusnya bagaimana sih dengan benda, barang yang kita punya, fasilitas semua yang kita punya, harusnya bagaimana? Karena itu datangnya dari Tuhan, berkat Tuhan buat saya, maka saya pertama-tama menerimanya, lalu mensyukurinya, menikmatinya, menjaga baik-baik, memeliharanya sebagai penata layan, saudara. Harusnya kita pakai untuk melayani dia dan tidak lebih dari itu. Nah, saudara, kalau demikian, ya, tolong slide yang berikutnya. Saudara, kalau ada 3 level ini, saudara ya, maka kalau kita ngomong aku dan sepatuku, maka saya harus memposisikan diri saya itu sebagai user, sebagai pemakai, sebagai pengguna, dan tidak lebih dari itu. Memanfaatkan apa yang Tuhan kasih buat saya dengan penuh tanggung jawab sebagai penata layan yang baik dan setia, saudara. Nah, itu aku dan sepatuku. Nah, sekarang naik lebih tinggi lagi, saudara, ya, hubungan yang berikutnya. Aku dan anjingku. Nah, ini dia, saudara ya, aku dan anjingku. Nah, kita tidak bisa menyamakan anjing dengan sepatu.
Kenapa? Karena ada unsur makhluk hidupnya. Lalu ada unsur loyalitasnya. Saudara, satu-satunya binatang ya yang bisa membaca mood saya, yang bisa membaca raut wajah saya itu anjing, saudara. Saudara mulai senyum-senyum ya. Pertanyaannya, kalau begitu anjing itu diberikan oleh Tuhan untuk kita. Untuk maksud apa sih? Ya mohon maaf saudara ya, ada di ruangan ini bahkan yang masih suka mengkonsumsi anjing, bukan? RW itu, waduh kalau makan RW mau pedes bumbunya, wah kalau yang masak dari Indonesia Timur itu nasi bisa segunung-gunung itu sudah. Lahap sekali makannya. Tetapi tahukah saudara, anjing itu luar biasa setianya kepada tuannya. Banyak riset dilakukan ya. Kenapa sih kok anjing itu bisa setia sama tuannya? Ada yang mengatakan ya mesti ae ya. Wong dikasih makan, dirawat, disayang. Lalu jadi cinta sama, setia sama tuannya. Tapi coba saudara lakukan hal yang sama kepada hamster. Kepada ayam. Ayam kan juga dikasih makan. Hamster juga dikasih makan, dipelihara dengan baik, dibersihkan kandangnya. Tetapi apakah mereka akan setia kepada kita? Oh tiba, jatuh, sakit, ambruk, tidak peduli mereka saudara. Beda dengan anjing. Kalau dia diperlakukan dengan baik, dia akan begitu sayang menjaga tuannya dengan luar biasa. Nah itu sebabnya menurut saya ya saudara ya, ini bukan menurut kitab suci. Anjing itu bukan untuk dikonsumsi. Tuhan memberikan anjing kepada kita untuk menjadi sahabat, sekalipun saya nggak pelihara anjing loh saudara. Saya bukan pencinta anjing yang bagaimana, enggak. Saya senang sih ngelihat video-videonya, cuma istri saya masih belum boleh saya pelihara anjing. Males aku nanti kotor, bau dan sebagainya. Ya enggak masalah saudara ya, itulah seni membina rumah tangga ya. Banyak komprominya, kalau saya suka dia enggak suka ya ngalah. Ya rapopo saudara ya, kan ada yang lain yang bisa ketemu. Ada juga yang enggak bisa ketemu, enggak masalah saudara. Itulah ya seni dari membina rumah tangga di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau demikian dari tiga tadi ya, tiga hubungan tadi, user jelas tidaklah saudara ya. Mosok kita bisa perlakukan anjing seperti sepatu. Ya nggak sepatu kadang-kadang ya kita lempar dan sebagainya nggak masalah, tetapi anjing bukan diperlakukan seperti itu. Sebagai partner juga tidak saudara, karena kita nggak sejajar. Ya kalau saya pakai gambaran yang diberikan oleh Aristoteles, kehidupan itu ada level-levelnya. Mulai dari insek, ya serangga itu paling bawah ya, zaman itu saudara belum tahu amuba dan sebagainya, belum ada mikroskop. Lalu naik. Nah sebelum manusia itu ada anjing loh saudara ya. Saya kira kita semua tahu ya, di Jerman itu anjing sekarang dilatih untuk mencium sel kanker saudara. Ya jadi nanti tanpa biopsi, tanpa endoskopi, tanpa alat-alat teknologi medis, orang dicium saja sama anjing, itu anjing sudah tahu ada sel kankernya atau tidak. Wow, kalau begitu memang ya, di bawah sedikit dari manusia. Harus diapa? Bukan dimanfaatkan, harus disayang, ya, harus dihormati sebagai anjing, bukan untuk Ayo kalau ngomong konsumsi suaranya keras, bukan saya yang dengar, Tuhan yang dengar loh ya. Saya ngelirik ke sini ada yang senyum-senyum ini. Ya. Amin saudara. Amin ini kan lemes gitu artinya yo sik tak pikir sik Pak. Ya.
nanti dosanya ditanggung sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita lanjut saudara ya. Aku dan sepatuku, aku dan anjingku, aku dan pasanganku. Ya, aku dan pasanganku. Nah, ini tentu beda perlakuannya ya. Terhadap sepatu saya, terhadap anjing saya, ini pasanganku, ini partnerku. Ya, saudara, waktu saya menikah dengan istri saya, tentu saja ada banyak pertimbangan yang saya pikirkan. Ya, karena saya hamba Tuhan, saya ingat waktu itu saya uji dulu waktu habis, kan dulu kami satu grup di paduan suara gitu ya. Lalu saya berpikir saya ini hanya ketemu dengan anggota paduan suara pada hari itu. Ya, saya habis latihan begitu biasanya kami keluar bareng, makan bareng, ya fellowship bareng begitu. Lalu saya katakan pada istri saya, aku gak bisa nganterin kamu loh. Aku mau pergi sama teman-teman paduan suara, kalau mau ikut boleh. Enggak, aku mau pulang sendiri. Saya lihat naik apa? Naik bajai saudara ya. Enggak, naik taksi. Wah, saya pikir ini kalau jadi istri hamba Tuhan boleh juga ini ya. Ngirit. Lalu yang kedua apa saudara ya? Enggak, gengsi-gengsian gitu loh saudara. Wah, bagus itu ya. Lalu sama-sama di paduan suara, sama-sama melayani saudara ya. Cantik menurut saya ya, atau paling tidak nggak bosen lah saudara kalau dilihat itu. Itu yang penting kan ya. Lalu saya bicara banyak dari hati ke hati dan saya semakin kenal dia, saya bilang ini cocok. Kami menikah saudara ya, tahun depan 30 tahun kami menikah. Nah, boleh nggak? Tahun yang ke-30 saya kemudian berpikir sekarang kok nggak seperti dulu lagi ya. Mulai sakit-sakitan, mulai cerewet, kadang ngomong nggak nyambung. Lalu boleh nggak saya katakan begini, sekarang waktunya saya ganti istri. Jadi saya berani mengatakan begitu karena istri saya nggak ikut saudara. Kalau ikut bisa terjadi keributan di dalam mobil nanti. Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mendesain, merancang pernikahan itu sifatnya permanen. Sekali menikah, makanya harus dipertimbangkan baik-baik saudara ya. Untuk seterusnya, gak boleh ganti koyok sepatu. Nah, maka kalau demikian saudara kembali ke model tadi ya, user, maka di atasnya adalah partner. Ya, partner. Disitulah saya belajar menghormati istri saya. Ya, karena kami sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Saya harus mengasihi dia apa adanya, apapun yang terjadi mau berubah kayak apa, saya tetap mengasihi dia. Lalu saya belajar melayani dia, saudara, sebagai partner yang sejajar. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk pasangan saya saja, tetapi dalam hubungan saya dengan sesama saya. Siapapun dia, mau tetangga saya, rekan sepelayanan, rekan sekerja di kantor, bawahan saya, atasan saya, maka hubungan yang bagian yang kedua ini, yang sifatnya partnership itu yang harus diperlakukan di situ, saudara. Nah, sekarang mari kita pindah ke puncaknya, ya, hubungan saya dengan Allah. Nah, ini adalah hubungan yang paling istimewa, saudara, antara pencipta dengan ciptaan. Maka perlakuannya harus berbeda, saudara. Saya dan
Allah saya, aku dan Allahku. Ini adalah bentuk hubungan yang tertinggi, yang menuntut ketundukan, yang menuntut penyembahan, yang menuntut pelayanan, saudara. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan kasih perintah yang kedua tadi? Jangan kamu buat patung dan menyembah kepadanya. Kenapa? Karena ini selalu menjadi isu dalam kehidupan kita. Di sepanjang hidup kita, kita akan selalu bermasalah menempatkan Allah sebagai Allah dalam hidup saya. Tidak heran kalau Rasul Paulus di pasal pertama ayat 23 dari surat Roma katakan apa, saudara? Manusia yang berdosa menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang yang kaki 4 maupun binatang yang menjalar, saudara. Kita cenderung ingin menyembah Allah versi kita. Nah, itu sebabnya saya percaya firman Tuhan pagi ini masih relevan dalam kehidupan kita. Saudara memperhatikan ya, kalau ada orang-orang yang mempelopori gerakan LGBTQ++++, bisa nggak orang memberi ruang untuk orientasi seksual yang alternatif ini, dan pada saat yang sama menyembah Allah Alkitab? Bisa enggak? Tidak bisa, saudara. Kalau saya ingin hidup bebas sebebas-bebasnya, bisa enggak saya pada saat yang sama menyembah kepada Allah Alkitab? Tidak bisa. Lalu jalan keluarnya apa, saudara? Saya menciptakan Allah versi saya sendiri, dan itu adalah penyembahan berhala. Jadi kalau demikian, kembali kepada model tadi, saudara ya, user, partner. Nah, kalau kita berhubungan dengan Allah kita harus datang sebagai worshiper. Saya datang sebagai penyembah yang tunduk, yang mau menyembah, mengasihi dan melayani Dia sepenuh hati saya, karena saya sadar saya ciptaan dan Dia adalah Sang Pencipta. Persoalannya seperti yang dikatakan tadi ya, di dalam definisi tadi, bagian yang pertama, menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan. Yang kedua, memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Ini pencobaan yang sangat besar dalam kehidupan kita, saudara. Betapa sering kita datang kepada Allah bukan dengan sikap worshiper, tetapi sebagai seorang yang mau memanipulasi Allah. Memanfaatkan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Lalu saudara bertanya, contohnya ya apa sih, Pak? Saudara, kita datang kepada Tuhan itu mau apa sih? Kita minta apa? Minta berkat, minta kesehatan, minta karir yang bagus, jalan kita dimudahkan oleh Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka saya kadang itu saya pernah dengar ya, dulu saya pernah dinasehati juga, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Ada seorang percaya yang datang kepada saya yang katakan begini, kamu kalau mau doamu dijawab, kamu doa jam 12 malam. Dulu saya pikir itu benar. Sekarang saya berpikir itu adalah upaya mau memanipulasi Tuhan. Ada enggak dasar Alkitabiahnya? Kalau doa jam 12 malam itu beda tak? Dengan kalau saudara berdoa jam 3 sore atau jam 6 pagi. Jadi sebenarnya itu hanya upaya, kalau aku doa jam segini Tuhan
harus dengarkan doa saya. Tuhan harus kabulkan apa yang menjadi permintaan atau permohonan saya. Padahal sesungguhnya kalau kita datang kepada Allah ya, dengan sikap penyembahan, saudara, maka seharusnya saya datang bukan untuk menuntut Allah melakukan apa yang saya mau, karena itu sebenarnya kan adalah penyembahan berhala. Yang saya sembah bukan Allah, tetapi kemakmuran, tetapi kesehatan, tetapi karir yang melambung. Allah hanya kita manfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, saudara. Dan itu adalah penyembahan berhala. Saudara, renungkan ini. Pikirkan baik-baik, saudara. Saya waktu pertama kali baca perkataan Agustinus, saya butuh beberapa waktu untuk bisa mencernanya, untuk bisa menginternalisasi dalam batin saya, saudara. Nah, sekarang mari kita kembali ke ayat tadi ya, ayat yang kelima, pasal yang ke-20. Nah, ini alasan kenapa kok Tuhan gak mau kita jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan Allah ingin kita merdeka dari penyembahan berhala. Saudara, saya baca untuk saudara ya, ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, alasannya jelas di sini. Saudara perhatikan kata Tuhan, semua dengan huruf besar, Tuhan. Ya, dan itu selalu diterjemahkan dari tetragrammaton itu, ya. 4 huruf. Ya, 4 huruf yang terlalu kudus untuk diucapkan. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu bagaimana itu diucapkan, karena nggak pernah diucapkan. Ada yang mengatakan Yahweh, bahasa Inggris Jehovah. Ya, tetapi sebenarnya 4 huruf itu tidak pernah diucapkan oleh orang-orang Yahudi karena terlalu kudus, saudara. Dan Dia adalah YHWH itu. Dia adalah satu-satunya Allah. Dialah I am who I am itu. Aku adalah aku, dan itu berbicara bahwa Allah itu tidak diciptakan. Allah ada dalam kekekalan. Allah lah pencipta dari segala sesuatu dan Dia sendiri tidak diciptakan. Dan Dia Allah yang independen, Allah yang sanggup mencukupkan dirinya sendiri. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Tetapi Allah tidak butuh segala sesuatu di luar dirinya. Dia sanggup mencukupkan dirinya sendiri. Dan itu sebabnya Allah tidak bisa diduakan. Dia adalah satu-satunya Allah, dan kepadanya saja seharusnya kita datang dalam penyembahan. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk menyembah sesuatu yang lain. Saudara, nanti kita akan lihat selanjutnya ya, bahwasanya memang Allah tahu betul bahwa ada bahaya yang luar biasa karena penyembahan berhala itu selalu sifatnya merusak, saudara. Hanya Allah saja. Lalu perhatikan ya, kemudian dikatakan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah kita yang kita sembah, Dia Allah yang cemburu. Cemburu di sini bukan seperti kalau ya remaja pacaran lalu kemudian nanti ceweknya atau cowoknya ngobrol sama lawan jenis yang lain lalu cemburu. Bukan seperti itu, saudara ya. Cemburu dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama itu selalu dihubungkan dengan penyembahan berhala. Allah sudah mengikat
dengan kita, dengan umatnya melalui perjanjiannya. Dan ketika kita keluar dari perjanjian itu dan menyembah kepada sesuatu yang lain, disitulah Allah menjadi cemburu. Dengan kata lain saudara, penyembahan berhala itu selalu menyakitkan hati Allah. Itu insulting, itu offensive, itu adalah kekejian bagi Allah. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal, ya, dalam sebuah kalimat yang sangat penting, saudara. Mari kita renungkan perkataan ini. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi Allah selain penyembahan berhala, karena di sana manusia memberikan penghormatan tertinggi yang sesungguhnya hanya Sang Pencipta saja yang layak menerimanya. Ketika kita mengistimewakan sesuatu yang bukan Allah, yang harusnya kita manfaatkan, saudara, betapa hancurnya hati Allah. Karena sesungguhnya itu adalah berkat dari Allah, tetapi justru kita nyembah berkat ketimbang Sang Pemberi berkat. Allah sakit hatinya, Allah pilu hatinya, itu menyakitkan hati Allah. Dan perhatikan saudara, seperti yang tadi saya sudah singgung, ya, dikatakan bahwa Allah membalaskan kesalahan kepada Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, ini ayat sering kali disalah mengerti. Mereka-mereka yang mengajarkan kutuk keturunan, ya, saya sebut nama saja karena dia nulis buku. Saya tidak sedang menyerang orang, saya menyerang gagasannya ini, saudara. Gilbert Lumoindong menulis sebuah buku itu mematahkan kutuk keturunan. Salah satu ayat pendukungnya ya ini. Kalau dalam satu keluarga kok banyak yang mati muda, berulang. Kok ada seorang ibu muda yang keguguran terus menerus, kecelakaan kok beruntun. Nah, maka ada sesuatu yang sifatnya itu rohani yang sedang bermasalah di sini. Ada faktor spiritualnya. Lalu dicarilah kutuk keturunan itu. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelepasan, saudara. Satu-satu dilepaskan kutuknya itu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kutuk keturunan. Ayat ini sedang berbicara begini loh, ini tentang penyembahan berhala. Yang disebut oleh Allah, orang yang membenci aku itu karena dia menyembah, dia mengasihi yang lain bukan Allah. Dan saudara, penyembahan berhala itu diturunkan, apalagi zaman itu bapak ibu menyembah berhala, anaknya pasti ikut sampai keturunan-keturunan berikutnya. Jadi itu yang dimaksud, saudara. Bukan kok orang tua bikin salah anaknya yang nanggung. Ya, kitab Yeskiel dengan jelas katakan, mosok bapak sing mangan apa? Mangga muda, sing linu kok anake. Ya gak mungkin, saudara. Ya, tidak masuk akal. Masing-masing kita akan menanggung kesalahan, dosa, pelanggaran kita di hadapan Allah. Jadi yang mau ditekankan di sini tidak lain adalah hati-hati dengan penyembahan berhala. Ketika engkau menyembah kepada kemakmuran, ketika engkau menyembah kepada kesehatan, ketika engkau menyembah kepada kemasyuran apapun di dunia ini, hati-hati, itu akan menghancurkan hidupmu. Dan bukan engkau saja, tetapi juga keturunan-keturunanmu akan ikut jejakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebenarnya yang mau dikatakan di sini. Jadi saudara, dulu saya pikir gini ya,
Tuhan itu kok mau disembah, mau dipuji, mau dimuliakan. Kok kayak Tuhan itu gila pujian, gila penyembahan. Rasa-rasanya kan begitu saudara. Ya itu pikiran saya dulu. Tetapi sekarang saya paham betul bahwa kenapa kok kita harus menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu mau melindungi kita sebenarnya. Manfaatnya bukan untuk Tuhan tetapi untuk kita. Karena Tuhan tidak mau hidup kita hancur oleh penyembahan berhala. Dan puji Tuhan saudara ya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 tadi katakan apa? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita pegang. Beribu-ribu bukan soal jumlah saudara sebenarnya, tetapi bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Seperti pemazmur katakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sembah Tuhan, hanya Dia saja. Dan saudara tidak akan pernah menyesal dalam kehidupanmu di muka bumi ini. Terlebih lagi dalam kehidupan yang akan datang. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan sama-sama. Haleluya. Saudara, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ya, saudara, nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari dasar hatimu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaran, kebenaran itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kasih-Mu memuliakan Bapa dan Raja. Sekali lagi jadikan ini sebagai doa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Jahanmu kebenaran itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku. Kasih-Mu memuliakan Bapa dan Raja. Kasih-Mu, kasih-Mu memuliakan Bapa dan memuliakan. Kasih-Mu memuliakan Bapa dan Rajaku. Tuhan, firman-Mu akan terus bicara di dalam hati kami sampai kami benar-benar merdeka dari penyembahan berhala dan hanya menyembah kepadamu saja ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerjemahkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupan kami. Doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan.
Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.